Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 274. Alina langsung terbatuk dengan ringan dan berkata, metode yang dikatakan Nara juga bukan tidak mungkin. Hiro, kau adalah anak yang baik dan berbakti, papa dan mama juga sangat menghargainya. Sejujurnya, masalah kali ini memang kalian berdua, kau dan Hana yang menjual gelang giok itu. Dan memang sudah sewajarnya kau yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Bagaimana jika kau saja yang menyelesaikan masalah ini? Aku lihat orang-orang dari keluarga Meng itu sangat murah hati. Mereka juga belum tentu akan mengusutnya. Axel mengangguk-angguk dan berkata, ya, Hiro, ucapan mamamu itu memang benar. Apa yang telah kau lakukan untuk keluarga ini kami pasti akan mengingatnya di dalam hati kami. Bahkan jika keluarga Meng benar-benar akan mengusut dan menuntut mengenai masalah ini kami juga pasti akan mencari pengacara terbaik untuk membantumu. Dan memintanya untuk membantumu mengurangi hukuman penjaramu itu. Nanti ketika kau sudah keluar dari penjara, keluarga kita juga sudah menjadi keluarga terpandang di kota Carson. Saat itu sebagai menantuku kau juga akan menjadi salah satu anggota dari kelas atas di kota Carson. Hiro langsung memaki dalam hati. Kedua orang tua ini begitu tamak dengan uang tentu saja mereka hanya akan mengatakan ucapan yang manis-manis di depannya. Jika sampai dia benar-benar masuk penjara, kemungkinan besar mereka pasti akan menyuruh Hana untuk menikah lagi. Dan saat dia keluar dari penjara nanti apakah mereka masih mau mengakuinya atau tidak itu lain cerita lagi. Melihat sikap mereka terhadap Reva juga dia dapat memahami bagaimana sifat kedua orang tua ini. Bagaimana mungkin Hiro mau menangani dan bertanggung jawab atas masalah ini. Tetapi dia juga cukup paham bahwa dia belum mampu melawan kedua orang ini. Bagaimanapun juga dia masih membuat rencana untuk mendapatkan farmasi Su. Lalu Hiro pura-pura hormat kepada mereka berdua dan berkata, Pa, Ma, ucapan kalian berdua benar. Aku akan mendengarkan kalian berdua. Apapun itu pasti akan kulakukan. Axel dan Alina merasa sangat gembira. Tadinya mereka masih khawatir Hiro akan menolaknya. Tetapi tak disangka, Hiro malah langsung menyetujuinya. Kau ini benar-benar anak yang sangat berbakti. Serius, jika ini bukan pilihan terakhir, Mama juga tidak akan membiarkanmu menderita. Tapi kau tenang saja, setelah 3 miliar ini kembali, kami pasti akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Mulai sekarang, kau adalah putra kami sendiri. Ujar Alina sambil berpura-pura meneteskan beberapa tetes air mata. Axel juga mengangguk-angguk dan berkata, Hiro, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Seorang pria harus berani dan bertanggung jawab. Dibandingkan dengan sampah tak berguna yang hanya bisa menumpang di rumah kita itu, kau jauh lebih baik daripada dia. Nara, kau lihatlah sendiri, bisakah suamimu dibandingkan dengan suami Hana? Seperti langit dan bumi saja bedanya. Hana tampak bangga dan berkata, Kak, kau sudah lihat sendiri kan, apa yang sebenarnya dinamakan cinta sejati itu. Nara juga tercengang. Hiro yang menjawab dan berjanji dengan begitu lugas sama sekali di luar pikirannya. Aneh sekali, mengapa dia bisa langsung setuju? Tanya Nara kepada Reva dengan suara kecil. Reva terkekeh dan menggelengkan kepalanya kemudian berkata, dia hanya berbohong. Dia tidak mungkin mau masuk penjara. Kau lihat saja, dia pasti akan segera mencari alasan untuk menolaknya. Tidak lama setelah Reva selesai berbicara, tiba-tiba Hiro berseru, aduh, aku barusan teringat dengan sesuatu. Pa, Ma, jika aku menangani masalah ini, aku khawatir Hana juga harus masuk ke penjara. Hana langsung terkejut dan dengan panik dia bertanya, mengapa? Lalu dengan tak berdaya Hiro berkata,
kau pikir saja, di video itu terlihat kami berdua memegang gelang giok itu untuk dijual. Kita berdua terekam di layar video itu. Meskipun aku ingin menanggung masalah ini sendirian juga orang-orang tidak akan percaya. Jika keluarga Meng bersikeras untuk menyelidik masalah ini, Hana juga tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Apalagi, gelang giok itu juga dipegang oleh Hana. Dan pada saat itu, mereka pasti akan menuduh Hana sebagai dalangnya. Aku khawatir hukumannya bahkan akan lebih berat daripada hukumanku. Ekspresi Hana langsung memucat dan dengan gemetar dia berkata, jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Pa, Ma, aku tak mau masuk penjara. Aku masih sangat muda. Jika aku masuk penjara, habislah seumur hidupku. Bab 275. Axel dan Alina langsung mengernyitkan keningnya. Meskipun mereka berdua begitu tamak terhadap uang tetapi mereka juga masih begitu menyayangi anak-anak mereka. Mereka tidak akan ragu-ragu membiarkan orang lain masuk penjara. Tetapi jika anak-anak mereka yang masuk penjara mereka pasti tidak dapat menyetujuinya. Lalu dengan cemas Alina berkata, apakah tidak ada cara lain lagi? Hiro, apakah kau tidak bisa menangani masalah ini sendirian? Hiro langsung merentangkan tangannya dan berkata, Ma, aku benar-benar ingin menanganinya sendirian. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan semua keadaannya. Jika orang itu benar-benar mengusut masalah ini, posisi Hana juga sangat berbahaya. Jika saja aku tahu lebih awal pasti aku akan menjual gelang giok ini sendirian saja. Tetapi masalahnya sekarang, Hana juga terlibat. Sebagai suaminya Hana ini, aku benar-benar tak berguna sama sekali. Nara tampak jijik. Dia langsung meraih lengan Reva dan berbisik, Reva, ucapanmu barusan itu benar sekali. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Reva hanya tersenyum. Dia sudah sangat mengenal Hiro. Orang ini sangat egois, bagaimana mungkin dia mau bertanggung jawab atas masalah ini sendirian. Semua yang dikatakannya itu hanyalah alasan belaka. Dia hanya ingin melibatkan Hana dan membuat Axel dan Alina menyerah atas masalah ini. Dia mengatakannya seperti itu seolah-olah sama sekali tak berdaya. Dengan kata lain sudah menjadi jalang tetapi mengaku dia masih polos. Lalu Hana menghela nafas dan berkata, sebenarnya yang paling benar adalah membiarkan Reva menangani masalah ini. Sayangnya, orang ini tidak dapat diandalkan. 3 miliar dolar itu sudah di depan mata lalu hilang begitu saja. 3 miliar dolar itu. Kau tahu berapa banyak barang yang bisa dibeli dengan uang sebanyak itu. Tetapi ternyata uang itu hilang begitu saja. Alina yang diprovokasi dengan kalimat ini langsung menjadi marah dan berkata, Reva, aku akan tanya kepadamu sekali lagi, apakah kau setuju untuk menangani masalah ini? Tanpa menunggu Reva menjawab, Nara langsung berkata, aku tidak akan membiarkan dia menanggungnya. Mendengar jawabannya Alina langsung marah dan berkata, oke, kalau begitu aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak denganmu. Wajah Nara langsung memerah karena marah dan berkata, Ma, apakah kau sudah cukup merusuhnya? Dalam sebulan ini, sudah berapa kali kau mengatakan untuk memutuskan hubungan ibu dan anak denganku? Memangnya kau pikir aku tidak mengerti maksudmu? Kau hanya ingin memaksa Reva masuk penjara agar kau bisa mewujudkan impianmu menjadi istri orang kaya itu, kan? Aku beritahu kepadamu, itu tidak mungkin. Jika kau masih memaksa lagi, aku akan menyumbangkan perusahaan ini. Kemudian aku akan meninggalkan kota Carson bersama Reva selamanya. Aku telah menikah jadi aku akan mengikuti suamiku.
Aku tidak akan pernah kembali lagi ke sini dalam seumur hidupku. Apakah kau sudah puas sekarang? Hati Reva langsung terasa hangat. Dia tidak peduli bagaimana sikap keluarga itu terhadapnya. Baginya yang paling penting adalah Nara yang selalu berada di pihaknya. Alina sama sekali tidak menyangka reaksi Nara akan begitu tegas. Dia tampak gemetar karena marah tetapi dia juga tidak bisa berkata-kata. Kemudian dengan sangat marah Axel berkata, "Kau sudah sangat kelewatan. Lancang sekali. Masih mengatakan ingin menyumbangkan perusahaan. Ayo, coba kau sumbangkan perusahaannya. Aku tidak percaya bahwa aku yang sudah tua ini sudah tidak bisa mengaturmu lagi." Nara langsung menggertakkan giginya dan berkata, "Ini adalah ucapanmu sendiri. Baiklah, jika kau memang bersikeras memaksaku maka aku akan melakukannya. Aku akan menyumbangkan seluruh dividen tahun ini untuk amal sekarang juga. Dan mulai hari ini, aku juga tidak akan mengambil sepeser pun uang dari rumah kita lagi." Axel langsung menggebrak meja, "Beraninya kau. Apakah kau benar-benar merasa kau sudah hebat jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi terhadapmu? Aku beritahu kau, tidak peduli seberapa kaya dirimu, kau tetap saja masih putriku. Aku masih berhak mengaturmu." Nara langsung menangis. Dari kecil hingga dewasa, dia selalu diatur di bawah kekuasaan dan pengaturan Axel. Nara tak pernah menyangka setelah dia melakukan segalanya demi keluarga ini, pada akhirnya kedua orang tuanya masih saja memperlakukannya seperti ini. Sambil menggertakkan giginya, tiba-tiba Nara mengangkat telepon dan berkata, "Halo Rizka, tolong hubungi Badan Amal." Alina sangat terkejut lalu dengan cepat dia menutup teleponnya. Dan dengan panik dia berkata, "Nara, apakah kau sudah gila? Kau benar-benar ingin menyumbangkan perusahaan ini? Ini adalah perusahaan keluarga kita. Apakah kau benar-benar ingin melihat aku dan papamu mati kelaparan?" Dengan air mata berlinang, Nara berkata, "Ma, meskipun aku harus pergi bekerja dengan orang lain juga aku pasti akan membiayai kehidupan kalian berdua. Tetapi aku tetap dengan kata-kataku tadi. Reva tidak bersalah dan aku juga tidak akan pernah membiarkannya masuk ke penjara." Bab 276. Axel masih ingin berbicara tetapi buru-buru dicegah oleh Alina. Lalu Alina mengibaskan tangannya dan berkata, "Oke, oke, oke, kami sudah tahu. Masalah uang ini lupakan sajalah. Kita tidak ada rejeki untuk memakai uang ini. Tetapi Nara, bagaimanapun juga kau tetap harus pikirkan orang tuamu ini. Kami tidak bisa selalu duduk diam di rumah menunggu bantuan dari kau saja, kan?" Lalu Nara menghela nafas lega. Asalkan mereka tidak memaksa untuk meminta uang itu, yang lainnya tidak masalah. "Ma, seharusnya kau menikmati kehidupan bahagia di rumah saja dengan usiamu yang sekarang ini. Meskipun pendapatan perusahaan tidak terlalu banyak tetapi masih cukup untuk membiayai kehidupan kalian sehari-hari, tak perlu terlalu khawatir," jawab Nara. Alina langsung mengibaskan tangannya dan berkata, "Nara, kau tak mengerti maksudku. Maksud aku, papamu dan aku tidak bisa selalu diam di rumah saja sepanjang hari. Sebenarnya, kami berdua juga ingin mencari sesuatu untuk dilakukan." Mendengar ucapannya itu membuat air muka Nara tampak sedikit berubah. Kejadian di perusahaan bahan obat waktu itu juga gara-gara ulah mereka. Akibatnya, perusahaan juga hampir saja terlibat dalam bencana besar. Dan sekarang apalagi yang mau mereka lakukan? Batin Nara. Tetapi ketika teringat dengan masalah 3 miliar itu akhirnya Nara merasa rencana mereka ini masih jauh lebih baik. "Ma, apa yang ingin kau lakukan?" tanya Nara dengan ragu. Alina lalu melirik Axel dan dengan suara kecil berkata, "Aku sih mikirnya begini, kebetulan perusahaan kita adalah perusahaan farmasi jadi aku hanya ingin membuka apotik.
Semua yang ada di apotik diserahkan kepada tenaga kerja profesional saja untuk dikelola. Kami berdua tidak akan ikut campur, hanya menjadi penjaga toko. Lagi pula, dengan membuka apotik juga tidak akan terjadi kesalahan. Obat-obatan yang bisa dijual semuanya telah disetujui. Tidak akan ada masalah. Nara, bagaimana menurutmu? Nara memikirkan rencana mereka dengan hati-hati. Ini adalah ide yang bagus. Kalau perusahaan bahan obat masih perlu memikirkan kualitas bahan obat sedangkan apotik tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Dengan mencari beberapa tenaga kerja profesional untuk mengelola tokonya dan semua jenis obat yang dijual juga telah lulus standar audit, seharusnya tidak akan ada masalah sama sekali. Nara sama sekali tidak memikirkan apakah apotik itu akan menghasilkan uang atau tidak. Di dalam pikirannya yang penting kedua orang tuanya itu bisa melakukan sesuatu. Jika tidak, mereka hanya akan merecokinya sepanjang hari dan membuatnya sakit kepala. Namun alih-alih langsung memutuskan, dia malah menatap Reva. Reva mengangguk sedikit yang mengisyaratkan oke. Kemudian Nara mengangguk dan berkata, "Ma, idemu sangat bagus. Aku dukung kalian. Begini saja, aku akan membantumu membuka dan mengatur apotik ini dalam 2 hari. Aku punya ratusan ribu dolar di sini. Dan dengan dividen yang aku dapatkan dari perusahaan seharusnya aku bisa membuka apotiknya." Alina segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nara, yang kau katakan itu apotik kecil. Aku ingin yang besar, sejenis toko berantai." Nara langsung tercengang. "Ah." Dengan terburu-buru Alina berkata, "Nara, kau adalah direktur dari sebuah perusahaan besar. Jika kami hanya membuka apotik kecil dan ketahuan oleh publik bukankah akan tampak memalukan? Jika teman-teman lama dan teman sekelas kami mengetahuinya mereka juga pasti akan mengira kau adalah putri yang tidak berbakti. Kau sendiri adalah seorang direktur utama sedangkan kedua orang tuamu ini hanya menjaga sebuah apotik kecil. Apakah kau tak merasa itu memalukan?" Nara langsung tampak bingung, dalam benaknya dia bertanya-tanya, apanya yang memalukan? Tetapi pada saat ini dia tidak berani berdebat lagi. Tidak mudah baginya untuk mengubah topik pembicaraan itu sampai ke titik ini. Untuk sementara dia tidak berani membuat marah orang tuanya lagi. "Jadi seberapa besar apotik yang ingin kalian buka?" Nara bertanya dengan ragu. Alina berpikir sejenak kemudian berkata, "Ya, setidaknya sebesar apotik Fortune lah." Mendengar ucapan Alina itu membuat Nara hampir muntah darah. "Ma, apakah kau tahu berapa nilai pasar apotik Fortune? Dengan seluruh aset perusahaan farmasi Su kita saja paling-paling aset kita itu hanya bernilai sepertiga dari milik mereka. Dengan menjual seluruh perusahaan farmasi Su pun kau tidak akan mampu membuka apotik sebesar apotik Fortune." Alina langsung tercengang. Yang benar. Begitu mahalkah apotik Fortune itu? Bukannya itu hanya apotik saja, bisa semahal apa? Nara terdiam, apakah itu hanya apotik saja? Itu adalah perusahaan paling menguntungkan yang berada di bawah pimpinan Kenji Sim. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.